Selamat pagi guys. Ini udah nyala. Udah nyala belum sih? 10 udah. Ya, jadi sekarang gue pakai si Grey. Jadi sekarang gue pakai si Grey. Nah, sekarang nih sebenarnya hari Sabtu kan. Gue tuh pengen temenin temen gue yang pakai Ninja itu. Dia mau servis Ninjanya kan. So katanya coolant-nya udah mau habis gitu. Terus dia udah lama gak servis juga. Oh ya, video review jangan lupa ditonton ya. Linknya ada di kanan atas. Atau enggak, buka aja video sebelumnya. Cek channel gue, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi gue di video ini tuh pengen bahas apa aja bakal gue taruh upgradean apa aja sih di motor ini. Gue pengen bahas itu. Wah gila, asli ini pegel banget. Sangat amat sangat pegal. Oh my god. Ya, jadi for your information, temen gue itu dia servis di Kawasaki Dewi Sartika. Dia servisnya di Kawasaki Dewi Sartika. Dan sekarang gue pengen ketemu sama dia di Shell Tebet. Jalannya berpasir. Ya gila. Jadi ini Sabtu gue masih puasa coy. Terus gue motoran. Ini enak banget asli buat nikung-nikung. Mana temen gue belum nyampe? Si gemblung katanya udah OTW, padahal rumahnya deketan dia, kocak. Oh MT. Nggak sadar gue dari tadi, pantesan. Aduh. Ya oke, jadi vlognya ntar dilanjut, tunggu ada teman gue. Gue nggak tahu. Siap, lanjut jalan. Apa? Hah? Apa? Oh ya udah, nggak sampai Kalibatanya aja yuk. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wah gila, ngisi banget ini, powernya parah sih. Padahal masih sport loh. Gila. Jadi ini hari Sabtu kan, tapi lancar banget asli. Ini masih jam berapa? Jam 8.54 tapi lancar. Lancar. Oh iya, gue pengen ngomongin itu tadi. Apa aja yang bakal gue taruh di motor ini. Oke, seperti yang kalian lihat. Ini udah ada apa aja? Apa? Iya. Ya, jadi temen gue mau ke BCA. Oke, sambil ngobrol ya. Jadi ini udah ada apa aja? BCA di dalam, kocak. Gue tunggu sini aja.
Iya. Oke, jadi ini udah ada apa aja seperti yang kalian lihat tuh, udah ada. Ntar gue turun dulu deh, biar enak. Udah ada cover radiatornya tuh, udah ada cover radiator. Ini si apa namanya? Gue lupa ini namanya. Terus sama ini paling tank pad. Aduh, baru itu doang. Itu soalnya gue dapat bonusnya kan. Bonus dari Honda dia termasuk ini sama ini. Tapi ini pas pemasangan kurang maju, nggak tahu kenapa. Dang. Jadi itu paling upgrade-annya. Bukan upgrade sih, maksudnya sedikit modifnya. Biar nggak polos-polos banget. Nih ada sampingnya gue lupa namanya apa, cover radiator, tank pad. Baru itu, tapi kedepannya kira-kira gue bakal namain apa ya? Yang universal knalpot pasti. Gue bakal nambahin ganti knalpot. Taksinya dirempek. Gue bakal ganti knalpot. Oh ya, gue boleh minta saran. Kira-kira gue bingung kan, gue pengen pakai knalpot apa. Nah, jadi gue tuh udah ada beberapa opsi kan. Gue itu udah lihat-lihat knalpot. Jadi pertama itu ada Yoshimura, RAW. Terus itu buat luar negerinya. Terus kalau misalnya buat Indonya, gue prefer ke Prospeed. Atau kalau Lingganya itu gue maunya kan Rockfan kan, tapi nggak tahu, gue nggak tahu powernya bakal naik apa enggak. Jadi gue masih ragu. Jadi gue antara Prospeed sama R9. Soalnya harganya juga R9 sama Prospeed mirip kan, Bandung. Nah itu gue bingung antara 4 itulah brand yang, maksudnya gue tuh nyari knalpot yang adem-adem aja gitu loh. Tapi kalau lu geber dia ngaco. Kayak nih Yoshimura temen gue, dia asli kan. Kalau dia idle itu apa ya, nggak kedengeran apa-apa mesinnya, knalpotnya diem, sepi banget. Tapi kalau misalnya lagi digeber suaranya lumayan. Tapi dia slip on. Nah gue ini maunya full system, semuanya full system. Gue maunya gitu. Terus windshield nggak tahu, katanya ganti yang iridium warnanya kata teman gue yang bawa Ninja, tapi gue lebih suka yang clear. Nggak tahu kenapa. Apalagi yang smoke, nggak tahu. Nggak kelihatan gitu jalannya. Kalau gue lagi ngetakin agak nggak kelihatan, jadi mager. Mendingan putih. Soalnya udah ketutupan plat nomor. Terus gue juga males nyopot plat nomor sama spion. Soalnya kayak gini aja udah bagus. Ya kan lu di jalan raya juga kan, kecuali di sirkuit. Terus sama engine guard. Walaupun ini sebenarnya yang di samping ini dia fairing guard, tapi gue tetap pengen pasang engine guard. Soalnya engine-nya nggak ada pelindungnya. Buat kalian yang udah nonton video reviewnya, gimana menurut kalian? Kan. Terus juga kemarin pas gue upload di Instagram banyak yang nyelamatin. Terima kasih buat yang nyelamatin. Buat kalian yang belum follow Instagram gue, linknya ada di sini. Diklik aja, di follow. Terus jangan lupa subscribe, ada di bawah. Terus klik tombol loncengnya yang ada di kirinya. Jadi kalau gue upload video, kalian bisa langsung notice. Ini Metro Mini mau ke mana? Ya, mereka kayak dempet gitu balik. Nggak bisa ini. Nah, oh ya, ini kameranya kelihatan nggak ya? Kalau gua lagi posisinya gini, soalnya kayak nunduk gitu. Terus apalagi ya, spion gua nggak mau ganti yang Tomok atau apapun, karena spionnya udah bagus, keren menurut gue. Desainnya juga lekukannya nggak plain.
nggak bulat atau oval gitu, bagus. Jadi menurut gue ini udah cukup futuristik. Terus tile TD, oh ya tile TD itu gue kemarin mau beli kan, yang apa, yang Deddy Mas beli, tau kan mereknya apa ya, Street Vendor ya kalau nggak salah. Nah itu ada buat CBR 2,5 RR nya, tapi masalahnya yang buat CBR itu nggak ada lampu buat plat nomornya, makanya gue masih consider. Tapi kalau dia ada lampu buat plat nomornya kemungkinan beli. Soalnya kalau misalnya malam gelap kan, nah gue sih nggak takut razia atau apa, karena kalau razia biasanya siang, itu pun nggak kelihatan. Gue takutnya orang aja, maksudnya ya plat nomor di belakang itu necessary buat orang lihat kan. Nah kalau misalnya plat nomor nggak kelihatan, ya apa esensinya? Nggak ada esensinya, cuman buat keren-kerenan. Terus kalau banjir nyiprat, kalau hujan nyiprat, nggak gitu. Kalau gue tuh prinsipnya TLTD itu ya buat keren-kerenan, tapi harus ada fungsinya. Jadi minimal ada lampunya lah. Soalnya banyak kan yang tile TD kayak ya tilenya TD-nya aja udah nggak ada lampu buat plat nomornya. Nah kalau si CB gue itu kenapa di fendernya nggak ada lampu buat plat nomor belakang? Karena dia lampu plat nomor belakangnya tuh ada di atasnya. Jadi dia di atasnya ada lampu buat plat nomor belakang. Jadi dia kayak di bawahnya, ini kan lampu stop nih, stop lamp. Nah stop lamp tuh di ke bawahnya dikit ada lampu, ke atasannya dikit, maksudnya agak ke belakang itu ada lampu putih buat plat nomor. Jadi kalau misalnya gue pakai fender yang nggak ada lampunya, itu tetap bisa. Kalau misalnya kayak motor sport gini enggak kan, soalnya lampunya biasanya nempelnya di fendernya. Jadi kalau fender bawaan lu copot ya hilang, lampu plat nomornya hilang. Jalannya jelek banget. Oh iya, FYI gue beli ini di Honda Big Wing Dewi Sartika. Jadi nggak jauh dari tempat ini, dari tempat servis teman gue nggak jauh. Di situ stoknya lengkap banget, jadi lu nggak perlu inden. Kalau misalnya di Honda Wing biasa itu lu inden pasti. Kalau di Big Wing dia biasanya dari ready stock. Hampir semuanya ready stock warna, kecuali Repsol harus inden kalau nggak salah. Jadi dia di situ ada moge juga. Gue kemarin ngeliat ini kan, ngeliat contohnya display yang warna ini, greynya ada di gudangnya, terus gue ke situ. Cukup lengkap buat kalian yang mau beli moge. Lengkap, mereka ada kemarin ada 1000 RR ready stock, terus ada 1000 RR yang baru di gudangnya. Terus gue iseng-iseng nanya, katanya itu baru contoh, mereka belum ngimpor lagi karena masih waiting list kemungkinan. Kenapa kalau moge itu selalu waiting list ya, padahal pasarnya Indonesia lumayan. Maksudnya kayak R6 di Amerika sama Eropa udah rilis dari kapan tahu, di Indonesia belum masuk. Yang 2017 selalu kebagiannya belakangan. Padahal pasarnya lumayan loh, pemasukan dari Indonesia tuh moge atau mocilnya lumayan. Apalagi sekarang lagi hype-nya anak-anak motor kan. Terus apa lagi? Oh ininya nih, ini yang di apa cover tanknya, bukan apa namanya nih, nggak tahu, pokoknya di tangkinya itu pengen gue karbonin juga nanti. Harganya nggak terlalu mahal. Oh hampir aja. Itu pengen gue karbonin juga. Terus apa lagi ya? Ya Allah ini panas banget asli, betis gue sama kaki panas banget.
Aduh. Kanannya sih yang parah, kirinya nggak terlalu. Kanannya parah, panas banget. Kata temen gue harus dibiasain. Karena RR emang kayak gitu. Ini Kopaja emang asapnya bau banget, nyembur ke muka. Goblok. Polusi anjuk. Ini kalau pelan makin panas ini, bener-bener ke kaki kalau pelan. Kalau misalnya lagi rada kencang masih mending, kebantu sama ini anginnya. Terus untuk hand grip, nggak tahu, gue merasa ini kurang comfortable karena hand gripnya terlalu kecil. Punya teman gue itu dia lebih enak, lebih ngegrip di tangan, lumayan gede. Punya, nggak tahu ini bawaannya terlalu kecil, gue nggak ngerti. Jadinya pegel kalau misalnya kalian kelamaan. Soalnya ini tumpuannya kecil banget. Kalau punya teman gue bikers itu dia lebih besar. Ini maksudnya karetnya lebih tebel. Kalau ini gue nggak tahu, ini kecil banget. Gimana ya? Pegel pokoknya, jadi sakit nahannya. Gue isengin bodo amat. Berhenti seenak-enak jidat. Itu sih paling. Terus ini untuk overall gue nggak ada yang gue tambahin apa-apa. Ini nggak gue tambahin cover atau apapun. Gue suka yang ini. Terus ini tadinya gue pengen ganti apa namanya, Lighttech atau Brembo kan. Tapi pas kalau misalnya gue ganti Lighttech atau Brembo, di sininya dia mentok nih. Dia pas ke kiriin mentok, jadi kayaknya tetap pakai yang standar aja. Padahal lebih enak pakai yang kayak gitu, yang pakai tabung daripada kotak ini, lebih bagus kelihatannya. Aduh. Terus apa lagi ya? Footstep nggak, gue lebih suka standar. Temen gue pakai Nui kan, gue waktu itu nyobain, buset, gila, ini aja udah cukup kaki, pakai Nui lagi, wah sengsara gue. Oke, gue sudah sampai, nggak ada parkirnya. Ya udah, sekian vlognya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan dadah. Hup.